Halo Sobat YouTube, kembali lagi bersama saya Pamela Teliana. Nah, kalian pernah dengar nggak sih mengenai kehamilan yang terjadi di luar kandungan? Kira-kira kenapa ya? Kabar baiknya, aku hari ini mau bahas mengenai hamil di luar kandungan, atau biasa kita sebut sebagai hamil ektopik. Langsung aja yuk kita bahas. Jadi, hamil di luar kandungan atau biasa disebut hamil ektopik adalah suatu kehamilan yang terjadi di luar rahim. Ya, itu bisa terjadi di rongga perut, kemudian di leher rahim, bisa terjadi di ovarium atau di saluran telurnya atau kita sebut saluran tuba ya. Tapi paling sering terjadi nih di saluran tuba. Kenapa? Karena pada pembuahan yang normal memang terjadi di saluran tuba yang areanya paling luas. Kemudian sel telur yang sudah difertilisasi itu atau yang sudah dibuahi akan ditransportasikan lewat saluran tuba menuju ke rahim. Nah, pada kehamilan ektopik yang di tuba itu sel telurnya ini mandek atau macet di salurannya. Kenapa bisa macet? Nah, nanti kita bahas berikutnya. Nah, kalau udah macet di situ, dia akan tertanam di situ dan akan berkembang di situ. Tapi normalnya janin tidak bisa berkembang di luar daripada rahim. Nah, sedangkan kehamilan ektopik yang di tuba tadi, kalau lama-lama dibiarkan, dia akan pecah dan merusak jaringan sekitarnya. Akibatnya bisa terjadi pendarahan dan shock dan bisa berujung mengancam nyawa penderitanya. Lalu kenapa sih bisa terjadi kehamilan ektopik di tuba ini? Nah, biasanya pada dinding tuba yang normal itu akan dikelilingi oleh sel-sel rambut nih yang fungsinya untuk menghantarkan sel telur ke rahim ya, dia untuk mempermudah transportasi sel telur tersebut. Tapi pada saluran tuba yang rusak, sel-sel rambutnya ini mengalami penurunan sehingga transportasi sel telur yang dibuahi ini akan terhambat menuju ke rahimnya. Akibatnya tertanamlah di saluran tuba tersebut. Lalu apa kira-kira faktor resikonya yang membuat saluran tuba ini menjadi rusak? Nah, ternyata nih faktor resikonya meliputi peradangan yang pernah terjadi di saluran tersebut. Bisa disebabkan karena bakteri berupa gonore atau chlamydia. Kemudian pada orang-orang yang pernah menjalani operasi pemotongan atau pengikatan daripada saluran tuba ya. Kemudian pada orang-orang yang menggunakan KB spiral atau IUD, biasanya sekitar 5% pada orang yang melakukan KB spiral berupa IUD itu bisa terjadi kehamilan ektopik ini. Kemudian pada wanita yang di atas usia 35 tahun, karena seiring dengan bertambahnya usia, sel-sel tubuh kita juga mengalami penurunan ya, termasuk sel-sel rambut yang ada di saluran tuba. Terus pada wanita yang merokok, kemudian yang pernah menjalani aborsi sebelumnya juga bisa memiliki resiko kehamilan ektopik ya. Jadi itu semua kira-kira faktor resikonya. Namun sayangnya kehamilan ektopik ini tidak memiliki tanda dan gejala yang khusus nih. Biasanya yang dirasakan hanya seperti hamil biasa ya, dengan hasil tes pack yang positif. Oleh karena itu penting sekali untuk langsung memeriksakan diri ke dokter begitu hasil pemeriksaan tes pack kita positif nih. Kenapa? Karena supaya bisa dilakukan USG, terus bisa dilihat deh apakah kehamilannya itu di dalam kandungan, di dalam rahim atau di luar rahim. Untuk lebih spesifik, biasanya lebih baik dilakukan USG transvaginal karena pada kehamilan ektopik yang terjadi di rongga perut, kalau dilakukan dengan USG biasa itu juga bisa terlihat seperti kehamilan dalam rahim ya, gitu. Jadi pemeriksaannya yaitu dengan pemeriksaan tes pack dan juga dengan USG ya. Kenapa harus dideteksi secara dini? Karena semakin dini semakin baik. Semakin dibiarkan kehamilan ektopik itu berkembang, maka akan menimbulkan komplikasi yang lebih serius ya, yang lama-lama bisa menimbulkan pecahnya atau robeknya organ tersebut. Nah, kalau udah seperti itu kan bisa mengakibatkan pendarahan sampai shock ya, dan berujung bisa mengancam nyawa si penderitanya sendiri. Biasanya gejala baru bisa dirasakan oleh penderita
pada usia kehamilan 4 minggu nih, dari hari pertama haid terakhir. Gejalanya berupa nyeri perut dan juga pendarahan ya. Beberapa orang juga mengeluhkan adanya nyeri pada bahu. Nah, pada orang-orang yang kehamilan ektopiknya sudah mengalami ruptur atau pecah, biasanya bisa berakibat pendarahan yang hebat dan nyeri yang mendadak, disertai dengan pingsan dan tanda-tanda syok berupa pucat mukanya, tekanan darah menjadi terendah, kemudian juga nadinya menjadi cepat, pernafasan menjadi cepat ya. Itu semua artinya memerlukan penanganan secara segera. Penanganannya berupa apa? Kalau masih dideteksi awal-awal, biasanya hanya berupa suntikan zat pelarut ya, obat untuk meluruhkan jaringan yang baru terbentuk tersebut. Tapi kalau sudah sampai seperti shock yang tadi, biasanya dokter akan melakukan bedah terbuka. Di bedah itu akan dieksplorasi ya jaringan ektopiknya itu di mana, kemudian diangkat jaringannya, dibersihkan semua jaringan ektopiknya dan juga jaringan sekitarnya. Kemudian setelah selesai melakukan operasi, biasanya kadar HSG, hormon kehamilan itu akan harus selalu dipantau karena untuk melihat apakah masih ada jaringan ektopik atau tidak di situ ya. Kalau misalnya masih ada, otomatis kan levelnya masih tinggi, kadar hormon tersebut masih tinggi. Tapi kalau misalnya sudah bersih, kadarnya akan turun dan akan lama-lama menjadi hilang. Ya, harusnya sih sudah tidak ada kalau memang sudah bersih betul gitu. Makanya ngeri banget kan, kelihatannya sepele ya, hanya sekedar hamil gitu, hamil yang salah tempat tapi berakibatnya fatal. Oleh karena itu penting sekali kan untuk melakukan pemeriksaan sedini mungkin ketika tahu hamil. Jangan dianggap remeh ya, belum tentu loh hasil tes swab positif itu berarti kamu hamil beneran. Nah, lebih baik kan periksakan diri sebelum terlambat. Kira-kira itu yang bisa aku bagiin mengenai kehamilan ektopik ini. Semoga bermanfaat. Nah, kalau teman-teman memiliki saran mengenai pembahasan yang ingin dibahas di video berikutnya, bisa tinggalkan di komen ya. Terima kasih sudah nonton video aku. Jangan lupa dukung untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa.